Sebelumnya, perkenalkan, saya Saputra Dwinanda sebagai pewara pada pagi hari ini. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam acara pelatihan tari topeng patih tahun 2025 dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan seluruh susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, pemaparan materi oleh narasumber. Yang keenam, pelatihan topeng patih. Ketujuh, isoma. Kedelapan, pemantapan tari topeng patih. Dan yang kesembilan adalah penutup. Kami ucapkan selamat bergabung kepada tamu undangan. Pembukaan telah kita lalui bersama. Demi kelancaran jalannya acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa tak pernah diakhiri namun dapat dicukupkan. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Budaya. Yang terhormat Bapak Alwan, Pamong Budaya Madya dari Kementerian Kebudayaan. Yang terhormat Ibu Wida, Kepala Jurusan dari Universitas Negeri Malang. Kemudian Bapak Saibul dari K3S Kecamatan Pakisaji, dan Bapak Ibu guru peserta pelatihan tari topeng patih. Saya ucapkan selamat datang di Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu ini terlaksana berkat bantuan dari Kementerian Sarana dan Prasarana Kebudayaan. Jadi kemarin kita itu mendapatkan bantuan. Dan kemudian sekarang yang aktivitasnya yang itu kita juga mendapat support untuk kegiatan kita hari ini. Saya berkeinginan dengan adanya pelatihan ini, jadi pelatihan ini tidak berhenti di sini. Nanti pelatihan ini kan akan kita lakukan berlanjut begitu supaya nanti menghasilkan tidak tahu nanti bentuknya seperti apa. Apakah ada masal dan yang lain supaya nanti anak-anak bisa menyerap materi yang akan kita berikan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Direktorat Sarana Prasarana Kebudayaan
yang telah memberikan fasilitas kepada kami sehingga kesenian topeng di Gedung Monggo ini bisa berjalan dan berkembang dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada para peserta pelatihan seni tari di Padepokan Panji Asmoro Bangun ini. Yang saya hormati juga Ibu Wida dari Universitas Negeri Malang, Ketua Jurusan. Yang saya hormati Pak Saiful selaku K3S Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD di Kecamatan Pakisaji, Malang, Kabupaten Malang. Yang saya hormati Pak Handoyo selaku pimpinan Sanggar. Memang kegiatan ini adalah aktivasi sarana prasarana budaya terhadap bantuan dari yang sudah dilimpahkan dari Kementerian Kebudayaan, utamanya dari Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayaan. Bantuan ini sebenarnya hanya stimulus, trigger bagi Pak Handoyo yang memang sebagai penggiat budaya, pelaku seni, maestro seni topeng yang ada di Kabupaten Malang. Saya ucapkan terima kasih Pak Handoyo atas upaya pelestariannya, upaya pelindungannya. Ini ucapan resmi dari kami Pak. Terima kasih karena tanpa ada Pak Handoyo dan yang lain-lain, terutama juga dengan guru-guru dari sekolah Kecamatan Pakisaji ini, mungkin juga tari topeng ini mungkin tidak akan terlestarikan. Upaya pelestarian itu sebenarnya ada 4 Bu. Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan ketenagaannya Bu. Bapak Ibu sekalian, di sini kalau upaya pelindungannya mungkin sudah tercatat dalam hak atas kekayaan intelektual yang saat ini sudah tercatat melalui Kemenkumham dan itu sudah ada sertifikatnya di sanggarnya Pak Handoyo. Sedangkan yang kedua juga, kalaupun memang nanti upaya pelindungan dari Kementerian Kebudayaan itu mohon nantinya dikawal melalui Pemkab Malang dan Pemprov Jatim agar nantinya tari topeng Panji Asmoro Bangun ini bisa tercatat dan mendapatkan sertifikat WBTBI, Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Ini bagian dari upaya pelindungan. Tapi juga kami berpesan bahwa setelah dapat sertifikat itu hanya tanda koma Pak, belum titik. Itu bagian masih ada pengembangan dan pemanfaatannya. Disinilah kami masuk sebagai upaya pengembangan pemanfaatan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana kebudayaan. Dalam hal ini mungkin sarana prasarana gamelan yang sudah dibeli dan baju sanggar ya, baju pentas, kostum pentasnya. Dan untuk mengaktifasi ibaratnya gongnya untuk pelaksanaan kegiatan ini yaitu adanya pelatihan ini. Upaya pengembangan pemanfaatan sudah kita mulai, upaya diketenagaannya dengan upaya pelatihan kepada guru-guru sekolah dasar yang nantinya diharapkan kepada guru-guru bisa menularkan kepada peserta didiknya. Peserta didik, mohon maaf Pak Saiful, saya mungkin mohon diingatkan kalau saya salah Pak ya. Memang pendidikan dari usia dini, dari tingkat SD lah sebisa mungkin ini nanti bisa menjadi model pembelajaran di sekolah-sekolah melalui kurikulum mungkin muatan lokal. Ini sudah menjadi kewenangan Dikdasmen sebenarnya Pak, tapi kita coba masuk dan kita coba berkolaborasi di sini karena kebudayaan tidak akan bisa berjalan, tidak bisa terlestarikan kalau bekerja sendirian. Kanya kecil. Tapi kalau kanya besar, kebudayaannya kanya besar, itu mungkin bisa berkolaborasi dari seluruh ekosistem yang ada di pemerintah Kabupaten Malang atau pada Kabupaten Malang pada umumnya dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ucapan terima kasih juga kepada warga di desa ini yang telah bersedia dan telah menjadi sebuah ekosistem untuk pelestarian tari topeng Asmoro Bangun ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian ini dan itu semua karena saya.
Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya lupa tadi kan ada titipan pesan sekaligus membuka. Saya harapkan bahwa kegiatan ini nantinya juga bisa mempunyai dampak yang signifikan terhadap upaya pelestarian. Maka kegiatan ini secara resmi saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, ini cukup mendadak Pak Handoyo ini. Saya langsung ditembak Pak Handoyo ini untuk ngasih materi, saya juga bingung. Nanti saya akan dibantu Bapak Ibu dengan teman-teman saya, ada dari mahasiswa saya, itu ada 3 di belakang, 4 di belakang, kemudian juga ada alumni juga nanti yang akan bantu saya memberikan materi tentang tari patih ya Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semuanya, ini ternyata guru-guru SD ya. Ya alhamdulillah ini Bapak saya bertemu dengan guru-guru SD ini kebetulan ini kegiatan ini pun sebenarnya Pak Alwin jadi Pak Alwan. Jadi ini juga sangat bersinergi dengan kegiatan yang atau program dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati yaitu terkait dengan sekolah unggulan. Jadi kebetulan Bapak Bupati dan Wakil Bupati mempunyai program yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang untuk membuat sekolah unggulan, dan di mana kegiatan dari sekolah unggulan ini adalah menggali kearifan lokal yang akan direncanakan oleh sekolah-sekolah itu. Jadi di sekolah-sekolah ini punya ciri khas apa atau budaya apa yang bisa dikembangkan. Misalnya kalau di SD di Pakai Saji itu lebih ke topeng, maka kita akan membuat program topeng, kegiatan topeng itu sampai akhir, artinya itu yang bisa menunjang program-program yang ada di sekolah. Jadi seperti itu, dan kebetulan tadi saya juga tanya Bapak Kepala Sekolah, Ketua Kepala Sekolah, apakah di SD Pakai Saji ini ada yang terlibat di sekolah unggulan. Ternyata ada ya Pak ya, Pakai Saji ya, SDN 1 Pakai Saji, dan insya Allah nanti tanggal 13-14 akan ketemu saya Pak untuk sosialisasi terkait dengan sekolah unggulan ini untuk menggali potensi-potensi terkait kearifan lokal yang ada di wilayah khususnya Kabupaten Malang. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, guru SD ini adalah guru yang multi talent. Harus semuanya bisa. Kebetulan ini ada beberapa yang saya kenal, dan dulu juga tim saya menari gitu ya. Waktu SMP ini ada Budian. Dulu saya masih langsing, Budian atau tetap segini ya Budian. Jadi dulu sering nari bareng waktu SMP, kemudian setelah itu enggak pernah nari lagi Pak, langsung jadi dosen ini. Ya baik Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah menyiapkan PPT gitu ya, cuman enggak ada slide-nya ya Pak ya, enggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi ternyata ada ya sedikit yang sudah disinggung oleh Pak Alwan, dan saya beritahu kan terkait Pak ini PPT saya, ternyata PPT saya sudah direvisi oleh Pak Alwan, kurang 1 Bu terkait pelestarian topeng. Kalau tadi di sini yang saya sampaikan sudah ada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, ternyata tambah 1 lagi yaitu terkait ketenagaan. Artinya di sini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketenagaan itu adalah terkait dengan pelatihan yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu. Oke, kita ketahui bersama bahwa seni itu memang harus kita tumbuhkan sejak kecil ya. Artinya apalagi Bapak Ibu guru di sini adalah Bapak Ibu guru SD, kita sudah berusaha memperkenalkan seni, khususnya seni topeng itu ya. Sejak dini kita berusaha sebenarnya ingin topeng ini menjadi seperti kayak di Bali gitu Pak ya. Artinya setiap kegiatan itu selalu ada pertunjukan topeng. Di Banyuwangi juga begitu, setiap di pelajaran itu selalu ada tari gandrung misalnya atau tari jejel. Nah kita ingin juga di Malang itu setiap pelajaran atau atau bisa menjadi bagian dari kurikulum itu ada mata pelajaran seni topeng. Kira-kira di sekolahnya Bapak Ibu ada pelajaran seni topeng? Atau hanya masuk ekstra atau nunggu kalau ada tanggapan? Oh, kalau ada ekstra, alhamdulillah ya. Jadi kalau misalnya nanti persiapan ada tari massal yang tadi ada disampaikan oleh Pak Handoyo, kita semua sudah
siap. Saya seperti yang kemarin ya Bapak Ibu ya, masal tari grebek ya. Grebek apa bapang kemarin ya? Bapang ya, masal tari bapang ya. Jadi sudah dilaksanakan Pak Ron kemarin di apa namanya, ada tari masal topeng bapang. Ya. Jadi terkait dengan, karena ini sedikit sebelum kita praktek ya Bapak Ibu, setidaknya kita tahu bahwa pendidikan seni kalau di dalam, mungkin di dalam apa namanya, di SD ya, di SD itu pelajaran seni itu adalah pelajaran yang mungkin terkadang disepelekan. Nah, kita berharap atau kadang-kadang mengisi waktu kosong, apalagi kalau gurunya rapat. Ya Pak, tidak Bapak Ibu? Mantuk-mantuk ternyata gurunya. Tapi saya berharap Bapak Ibu tidak melakukan hal itu. Jadi banyak hal ya Bapak Ibu yang terkait dengan apa namanya, nilai-nilai yang ada di dalam pembelajaran seni, terutama dengan bagaimana kita mendukung terkait dengan dimensi profil pelajar ya, sesuai dengan kurikulum nasional yang sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini. Meskipun kurikulum kita berbeda Bapak Ibu, diharapkan seni itu menjadi bagian pengimplementasian dari dimensi profil pelajar. Terutama nanti pada saat kita berlatih tari topeng Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu tidak hanya berlatih tahu geraknya saja, tapi tahu makna dari tari topeng yang Bapak Ibu pelajari itu apa. Setidaknya nanti pada saat Bapak Ibu kembali ke sekolah, pada saat Bapak Ibu memberikan materi tentang tari topeng Patih, Bapak Ibu bisa menceritakan sebenarnya Patih itu seperti apa, karakter apa yang ada di balik topeng Patih itu. Ya Bapak Ibu ya, bukan berarti misalnya oleh topengnya abang itu mesti nggak usah diajarkan karena itu memiliki karakter yang jahat misalnya seperti itu. Oleh tari topeng, kalau topengnya warnanya putih itu adalah yang baik, itu yang harus diajarkan, tidak. Artinya kita bisa belajar dari karakter tokoh yang memang tokoh yang jahat atau antagonis dan tokoh yang protagonis. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu semua untuk belajar tari topeng Patih, karena tari topeng Patih ini adalah bagian dari pertunjukan wayang topeng ya. Jadi pertunjukan wayang topeng itu ada beberapa tokohnya di sana dan Patih itu adalah salah satu prajurit yang ada di wayang topeng. Oke, mungkin itu Pak Handoyo atau gimana, langsung kita praktek aja supaya kayaknya ini sudah nggak sabar ini mau praktek ini Pak Handoyo. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu bisa langsung sudah menggunakan baju praktek, kemudian Bapak Ibu langsung bisa praktek di sini. Begitu ya Pak Handoyo ya, saya kira ya.